Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbagi ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini. Kemudian dengan tugas dari Miss Ella, kita dipersilakan untuk membuat sebuah diskusi debat yang bertemakan tentang apakah PBB mampu menegakkan nilai-nilai HAM di kawasan Timur Tengah. Berarti di situ ada beberapa kubu. Kita memandang konflik ini dalam dua pandangan, yang pertama realis dan ribalis. Di sini kita melihat ada kelompok ribalis yang dipimpin oleh Said Farhan. Kemudian ada kelompok realis yang dipimpin oleh Said Zakir. Di sini kita akan melihat bagaimana perkembangan dan juga peran HAM dalam menegakkan HAM pada isu HAM di kawasan Timur Tengah. Maka sekarang saya persilakan untuk setiap kubu untuk memberikan first statementnya untuk setiap perspektif. Kemudian yang pertama dari Riblaris. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi statement kami atau pendapat pertama kami, yakni mengenai bagaimana PBB ini mengambil perannya dalam isu-isu HAM yang terdapat di kawasan atau regional Timur Tengah. Kami merasa bahwa PBB sangatlah berhasil dalam mengatasi isu-isu, berbagai macam isu yang ada di kawasan Timur Tengah. Contohnya saja beberapa laporan dari Amnesty International yang itu dari Dewan HAM PBB telah menerima laporan adanya isu-isu pelanggaran HAM di negara Arab Saudi, entah itu diskriminasi atau perlakuan yang tidak setimpal antara laki-laki dan wanita, dan juga pelaksanaan eksekusi mati yang itu kami rasa sebagai pelanggaran atas HAM. Jadi ya, kami merasa bahwa PBB itu telah berhasil dalam mengatasi isu-isu pelanggaran HAM di kawasan Timur Tengah, seperti itu. Oke, terima kasih kepada Said Farhan. Kemudian selanjutnya dari kubu realis menyampaikan first statementnya. Oke, saudara mungkin Saudara Zakir. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Bila kita menanggapi statement atau pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara Farhan sebagai perwakilan dari liberalis, sungguh itu adalah suatu hal yang miris, ya, bertentangan dengan data-data yang ada di lapangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa PBB adalah organisasi internasional, di sisi lain itu hanyalah sebuah instrumen atau alat untuk mencapai kepentingan nasional. Pada dasarnya, aktor atau lembaga yang mampu melaksanakan atau menjalankan HAM itu hanyalah negara. Tidak ada lembaga manapun atau aktor manapun yang mampu menjalankan atau memberikan perlindungan kepada warganya selain negara. Sebagaimana dikatakan oleh Machiavelli dalam bukunya El Principa, tidak masalah menjadi pemimpin yang dibenci selama kondisi negara itu adalah stabil. Jadi kalau ada dikatakan banyak pelanggaran HAM di Timur Tengah, di Arab dan lain-lain, itu adalah suatu bentuk usaha negara untuk menstabilkan bagaimana negara agar tetap berjalan secara kondusif, ya. Jadi mungkin secara mudahnya kita mengorbankan yang sedikit demi kemaslahatan yang banyak. Nah, maka dari itu tidak bisa dikatakan hal tersebut adalah pelanggaran HAM. PBB di Timur Tengah itu hanya menjadi ajang, ya, ajang organisasi tersebut untuk test drive atau menguji coba aturan-aturan mereka buat, ya. Maka dari itu sudah jelas bagi kami bahwa HAM hanya akan bisa dilaksanakan atau dijunjung oleh negara. PBB, no. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Zakir atas statementnya. Kepada kubu liberalis, silakan berargumen. Oke, pada kali ini
saya ingin menyampaikan sebuah kontra terhadap apa yang diutarakan oleh Saudara Zakir. Sebagaimana yang kita tahu juga, PBB di Timur Tengah itu telah menjalankan tugasnya seperti halnya yang diutarakan oleh Saudara Pahan. Salah satunya yaitu adanya organisasi HAM PBB di Timur Tengah yang telah menyalahkan kerajaan Arab Saudi atas pelaksanaan eksekusi mati yang didasarkan pengadilan singkat dan pengakuan yang dilakukan di bawah tekanan. Terus kemudian sebagaimana yang kita tahu juga, kaum realis itu hanya sebuah kaum yang mengkritik adanya untuk mengkritik adanya kemajuan tersendiri. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih kepada Saudara Fauzan atas statementnya. Strict, nggak terlalu strict ya urusan itu. Dan disinyalir bahwa itu adalah campur tangan PBB di situ. Kayak aturan perempuan boleh nyetir mobil, boleh ke bioskop. Beliaunya sini melanggar kan harusnya. Kalau secara realis dia melanggar. Kalau benar itu adalah intervensi PBB, dia melanggar kedaulatan negara. Harusnya ada bagaimanapun juga, itu cuma alat buat dari negara. Jadi ini nggak boleh intervensi. Cepat aja ya. Oke, silakan dari kubu realis menyampaikan statement untuk 1 menit setengah ya, 1 menit setengah. Saya tidak setuju. 1 menit setengah ya, oke. Ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok sebelah dari Said Fauzan. Ya ini beliau cuma menyampaikan PBB itu cuma membentuk, perannya nggak jelas, cuman ada tapi nggak ada fungsi gitu. Terlebih lagi tadi peran di Arab Saudi, kami kurang, kalau memang ada benar organisasi PBB tadi itu berpengaruh di kebijakan-kebijakan Arab Saudi, tentu ini menyalahi aturan negara yang berdaulat, karena negara nggak bisa diganggu-ganggu, diintervensi kedaulatannya. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Abdul Latif. Tadi Latif kan ngomongnya kedaulatan negara kalau misalkan kalau misalkan ada paranoid kan diintervensi. Maksudnya kedaulatan negara kayak diganggu gugat gitu kan. Ya ngomong aja kita cuma sebagai sarana perdamaian gitu lah. Apalah Jangan mengirim bantuan. Oke, silakan kepada kubu liberalis. supaya jangan sampai isu-isu pelanggaran HAM itu terjadi lagi, makanya kita menjadi sarana perdamaian. Kepada kubu liberalis untuk menyatakan sanggahannya. Jadi untuk menyanggah pernyataan dari kubu sebelah, dari kubu kami liberalis menganggap bahwa sejatinya intervensi itu akan dibutuhkan karena untuk membantu negara itu mencapai sebuah perbaikan yang lebih baik. Ya. Oke, terima kasih kepada Saudara. Bahwa intervensi PBB di Tunisia, di Mesir, kemudian di negara-negara kemarin Arab Spring itu menghasil apa bukti nyatanya sekarang mereka hanya jadi negara hancur. Mereka nggak menemukan namanya HAM itu nggak tegak negara tersebut. Ya ada cuma tetap aja ada tuh, maksudnya pergantian dari rezim otoriter ke rezim otoriter yang lain. Mesir contohnya. Sekarang jadi ganti Al-Sisi kan sama militer. Ya kan? Suriah ada intervensi PBB di sana. Tapi sampai sekarang Bashar al-Assad masih memimpin. Jadi namanya HAM itu dijunjung PBB itu bullshit. Berarti PBB itu cuma main-main aja di negara sekarang. Gitu. Pada kubu realis untuk menyanggah. Tadi dikatakan oleh Saudara Firian dari kubu liberalis bahwa intervensi dari PBB akan menciptakan perbaikan dalam suatu negara. Namun nyatanya sekarang di negara-negara Arab Saudi ataupun negara-negara Afrika Utara yang diintervensi oleh PBB sampai sekarang tidak ada kemajuan, malah pemerintah otoriter yang diganti hanya menciptakan pemerintah otoriter yang lain. Yang HAM yang dijunjung oleh PBB ini tidak pernah terwujud sampai detik ini. Oke. Sebagai contoh presiden di Mesir yaitu siapa bang? Hosni Mubarak. Presiden Hosni Mubarak yang sekarang digantikan oleh Presiden Asisi yang sama-sama otoriter. Ya, silakan. Oke, bagus. Sekarang dari closing statement dari kubu liberalis, silakan kepada Devul dan Abizar gimana? Kami berdua dari kubu liberalis menyatakan bahwasanya kami melihat dari contoh-contoh yang telah diberikan sama
teman-teman yang ada, bahwasanya kami setuju dengan PBB telah menerapkan HAM, menjunjung tinggi HAM di daerah Timur Tengah. Sebagai salah satu contohnya, di sana sudah terbentuk beberapa tempat-tempat seperti pembentukan hukum HAM di situ, Organisasi HAM di daerah Timur Tengah. organisasi HAM itu. Dan juga telah menguatkan adanya hukum humanitarian yang adanya untuk memperkecil lingkup kematian antara orang-orang sivil yang tidak ada kaitannya dengan peperangan. Di situ sudah dibentuk beberapa hukum yang sesuai dengan itu. Maka ya kami semua sebagai kelompok liberalis menyatakan bahwa PBB dalam menanggapi HAM di kawasan Timur Tengah itu memang ya sudah berhasil, walaupun yang mereka sebut seperti tadi yang Arab Spring dan itu pemicunya kan orang-orang realisnya tersendiri kan. Kalau kita seperti ini ya, orang realis tidak mau mengalah dan liberalisnya pengen memperbaiki, berarti salah realisnya sendiri kan. Liberalis tuh membaik, kita tuh emang selalu ingin memperbaiki dengan cara perdamaian ya, dan juga kerjasama. Sekian dari kami, saya Bizar, BND Fuloh, dan juga teman-teman sekalian menyatakan 2020 bisa. Oke, terima kasih kepada kubu Liberalis atas closing statement-nya. Sekarang closing statement kepada kubu Realis, silakan kepada Adha. Jadi dari sisi Realis sendiri benar-benar tidak mengakui keberadaan OI yaitu PBB di Timur Tengah ini membuat kondisi Timur Tengah semakin berdamai dari hari ke hari. Nyatanya bahwa semakin hari seperti yang dikatakan Adit bahwa pergantian rezim sebelumnya yang otoriter hanya akan mengganti ke rezim selanjutnya. Dan hal ini menjadi salah satu kelemahan besar terhadap menjadi salah satu bukti kegagalan OI sendiri, bahwa yang namanya perdamaian itu adalah sebuah hal yang tabu atau utopis. Nyatanya sendiri seperti itu. Dan juga intervensi PBB ke dalam negara-negara ini justru hanya membuat negara hancur sedemikian rupa. Jadi seakan-akan tuh negara itu setelah berganti pemimpin tuh hanya akan menuju ke era kehancuran, bukan malah era pembangunan. Sekian. Oke, terima kasih kepada kubu Realis atas closing statement-nya. Oke, tepuk tangan semuanya. Yo. Oke, selanjutnya sekarang kita balik yang tadinya Realis jadi Liberalis, yang tadinya Liberalis jadi Realis. Oke. Kita sudah berbalik kubu. Sekarang di sini ada kubu Realis menyampaikan sanggahnya kepada kubu Liberalis. Silakan. Mengambil dari contoh kasus Palestina dan Israel, bahwasanya sampai sekarang belum terciptanya perdamaian antara negara Israel dan Palestina. Oke, terima kasih kepada Realis. Terima kasih. Tembak-tembakan tuh di Bandung Israel kemarin kan. Kan kepada kubu Liberalis untuk menyampaikan sanggahnya. Jadi pokoknya PBB itu penting, soalnya kalau nggak ada PBB itu nggak damai, nggak ada namanya orang ketiga lah istilahnya kan. Jadi kalau misalnya dalam rumah tangga itu kan ada yang perkelahian, harus ada namanya orang tengah yang meredakan. Jadi biar nggak saling ditikal gitu ya. Oke, terima kasih. Kami rasa kami tidak menerima dengan statement yang telah Anda sampaikan sebelumnya, bahwa dalam urusan rumah tangga, misalkan rumah tangga itu diibaratkan sebagai negara, Dan datangnya orang ketiga itu malah akan menjadi intervensi tersendiri dalam keharmonisan rumah tangga itu tadi. Jadi kalau misalkan negara itu dianalogikan seperti rumah tangga yang sebelumnya disampaikan, pihak ketiga kami rasa justru akan menjadi intervensi ya. Pihak ketiga inilah PBB tersebut. Jadi PBB ketika dia mengurusi suatu urusan negara yang itu terkait dengan isu-isu pelanggaran HAM, maka itu justru akan menimbulkan intervensi dalam kedaulatan negaranya sendiri, seperti itu. Ada yang mau bantu? Septrian?
Oke, sekarang langsung lagi terakhir. Ayo gimana? Oh, Arfan belum. Gimana Arfan? Dava sepertinya masuk kubu realis saja. Oke, silakan Saudara Adha untuk menyampaikan statementnya. Silakan didengarkan. Jadi seperti ini, seharusnya kedatangan pihak ketiga dalam sebuah urusan rumah tangga negara, yaitu untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah dari kedua kubu tersebut. Sebagai contoh yakni masuknya PBB ke dalam negara Yaman, yang dimana terdapat ada kelompok Syiah Houthi dengan kelompok pemerintah sendiri, yakni kelompok Sunni, dan kehadiran PBB di situ adalah bukti keberhasilan, yakni implementasi penegakan HAM PBB di dalam negara Yaman, sehingga kedua kelompok ini tidak saling serbu menyerbu gitu, sehingga bisa meminimalisir jumlah korban yang berjatuhan. Oke, berikan tepuk tangannya kepada Saudara Adha. Oke, sekarang closing statement dari setiap kubu, oke, yang dari realis dan liberalis. Oke, dari liberalis dulu. Oke, silakan. Siapa yang ingin menyampaikan? Lu mau nyampein nggak? Awal gua nih. Saling membantu nggak apa? Saling membantu. Udah gua dulu aja ya. Saling membantu. Baik. Untuk menutup statement kami tentang apakah PBB efektif untuk menyelesaikan masalah HAM di Timur Tengah, bisa kita lihat pada hari ini dengan adanya PBB, intervensi PBB dengan pasukan keamanan atau memberikan sugesti-sugesti aturan terhadap pemerintah, itu memberikan sebuah harapan-harapan baru. Memang sebelumnya banyak negara-negara di Jazirah atau di Timur Tengah dibikin oleh pihak-pihak otoriter yang kemudian menurut kami Mesir sendiri sebuah kecelakaan, karena pada sebelumnya Mesir sendiri berhasil mengadakan pemilu dengan secara demokratis yang dimenangkan oleh Mursi ya, dari IM. Namun memang kami tidak bisa, PBB tidak akan pernah bisa ya memberikan atau kestabilan yang pasti. PBB hanya bisa memberikan harapan-harapan baru yang mana itu untuk kemajuan negara dan berbangsa. Oke, ada yang mau menambahkan dari kubu liberalis? Satu dua kata patah kalimat. Arfan? Oh ini. Gimana rumah tangga? Yang ketiga itu. Bukan, jangan anggap itu orang. Lanjutin yang ketiga. Jadi istilahnya kayak pengadilan gitu lah, mahkamah ya kan. Jadi ada orang mau cerai gitu kan. Jadi nggak bisa langsung cerai ke pengadilan dulu, orang ketiga dulu. Jadi kok katain tadi misalnya orang ketiga itu malah nikung, itu salah. Gak mungkin masa nanti nikahnya sama pengadilan, gak mungkin lah. Nah gitu sih. Oke, terima kasih kepada kubu orang ketiga. Oke, sekarang closing statement dari kubu realis. Video klarifikasi. Oke, siapa? Saya Frian. Hujan. Oke, Fauzan gimana? Apa belum ada. Closing statement. Closing aja. Closing statement dari kelompok kami, kubu realis, kami berpandangan bahwa sejatinya PBB ini kurang stabilitasnya dalam menangani kasus-kasus di Timur Tengah, apalagi dalam menegakkan HAM, terutama dalam kasus isu Israel dan Palestina yang sampai saat ini belum selesai, dan itu masih menjadi PR yang sangat besar bagi PBB. Dan salah satu kesalahan PBB juga kita mengingat kembali ada kasus Khashoggi, siapa tuh wartawan itu yang Khashoggi yang masih belum bisa terpecahkan sampai sekarang. Coba kalian pihak-pihak liberalis itu apakah mereka bisa membantah pernyataan itu atau tidak? Ternyata tidak. Nah, disinilah titik kelemahan liberalis. Saya sebagai salah satu kabinet Kabinet realis, saya menyatakan bahwa mereka sangat lemah dalam statement mereka. Jadi memang realis itu gimana ya? Oke, terima kasih kepada kubu realis atas beberapa statementnya. Oke, kita sudah berada di ujung acara, kawan-kawan. Teman-teman semuanya yang sudah hadir dalam acara debat ini, kita melihat bagaimana serunya antara kubu realis, liberalis, kemudian dibalik lagi realis, liberalis. Itu kelihatan banget antum
wawasan banget, meluas. Ada yang tadi mencakup Arab Saudi dengan isunya, kemudian ada yang Israel dan isunya. Itu sangat penting buat pengetahuan kita. Terima kasih banyak. Dan di sini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi intinya kita sama-sama belajar di sini. Dan terima kasih atas dukungannya. Semoga pelajaran kali ini bisa meresap kepada hati antum dan Sanubari. kita tahu kita pusing, tapi gimana lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.